Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasca Priana Siombing dengan NIM 2102030014. Di sini saya akan membacakan budidaya ikan lele sistem bioflok. Pendahuluan. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, tidak hanya untuk meningkatkan produksi ikan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor yang mempunyai berbagai persyaratan. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan keharusan dalam memenangkan persaingan di pasar regional internasional dan yang menentukan keberterimaan dan daya saing produk perikanan budidaya. Berdasarkan FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, produksi perikanan budidaya tahun 2014 Indonesia di Asia Tenggara adalah yang terbesar, sedangkan dibandingkan dengan seluruh dunia merupakan produsen terbesar ketiga setelah Cina dan India. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan tawar yang berasal dari Afrika, yaitu lele dumbo dan lele lokal, dan sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Secara ekonomis, usaha budidaya lele sangat menguntungkan karena ikan lele memiliki ekonomi yang tinggi, tidak memerlukan perawatan yang rumit, penghasil protein yang tinggi, hingga sangat baik untuk pemenuhan gizi masyarakat. Harga jual terjangkau oleh masyarakat serta mudah didapatkan di pasaran. Dalam usaha budidaya, kebutuhan pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar, yaitu berkisaran antara 80-85% dari total biaya produksi. Saat ini komponen terbesar biaya produksi dikarenakan mahal harga pakan hingga masih menjadi kendala besar. Hal ini terkait dengan tergantung bahan baku pakan impor yang harganya terus meningkat. Oleh karena itu, melalui teknologi bioflok yang mampu mengolah limbah untuk meminimalkan limbah sekaligus mendaur ulang limbah menjadi pakan merupakan kunci jawaban dalam menciptakan budidaya ikan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dalam penggunaan air maupun pakan. Teknologi ini juga mampu mengurangi kebutuhan air pasok yang saat ini merupakan permasalahan bagi budidaya ikan di perkotaan. Ciri-ciri morfologi ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisi, dan bersunggut atau berkumis. Lele memiliki kepala yang panjang, hampir mencapai 1/4 dari panjang tubuhnya. Kepala pipi ke bawah dengan bagian atas di bawah kepalanya tertutup oleh tulang pelat. Tulang pelat ini membentuk ruang rongga di atas insang. Di ruangan inilah terdapat alat pernapasan tambahan berupa labirin yang bentuk seperti rimbunan dedaunan dan berwarna kemerahan. Fungsi labirin ini untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Dengan alat pernapasan tambahan ini, ikan lele mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen yang minimum. Mulut terletak pada ujung kemoncong dengan dilengkapi 4 buah sunggut. Mulut lele dilengkapi gigi atau hanya berupa permukaan kasar di mulut bagian depan. Di dekat sunggut terdapat alat olfaktori yang berfungsi untuk perabaan dan penciuman serta penglihatan yang kurang berfungsi dengan baik. Lele memiliki 3 buah sirip tunggal, yaitu sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur. Sirip punggung dan sirip dubur tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan sirip dada, dilengkapi dengan sirip yang keras dan runcing yang disebut patil. Habitat atau lingkungan hidup lele yang banyak ditemukan di perairan tawar, di dataran rendah hingga sedikit payau, dan di alam. Ikan lele hidup di sungai-sungai yang arusnya mengalir secara perlahan atau lambat, kolam, danau, waduk, rawa, serta genangan air tawar lainnya. Ikan lele ini lebih menyukai perairan yang tenang, tepian dangkal, dan terlindung. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat atau menempati lubang-lubang di tepian sungai atau kolam. Tingkah laku ikan lele bersifat natural, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari biasanya berdiam diri
dan berlindung di tempat-tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insang dan bernapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti bunga di karang badannya, berfungsi sebagai penyerap oksigen yang berasal dari udara sekitar. Maka dalam keadaan tertentu ikan lele dapat beberapa jam berdiam di permukaan tanah yang lembab dan sedikit kadar oksigen. Makan dan kebiasaan makan. Ikan lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai. Makanya makanan berupa binatang-binatang renik seperti kutu air, cacing, larva, siput air, dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari makan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan yang terapung, maka lele juga dengan cepat memakannya. Dalam pencarian makan, lele tidak mengalami kesulitan karena mempunyai alat peraba yang sangat peka terhadap keberadaan makanan, baik di dasar perairan maupun permukaan perairan. Pertumbuhan lele dapat dipacu dengan pemberian pakan berupa pelet yang mengandung protein minimal 25%. Jika lele diberikan pakan yang banyak mengandung protein nabati, maka pertumbuhannya lambat. Walaupun ini ikan lele bersifat natural, akan tetapi pada kolam pemeliharaan, terutama budidaya secara intensif, lele dapat dibiasakan diberi pakan pelet pada pagi atau siang hari, walaupun nafsu makan lebih tinggi jika diberi pada waktu malam hari. Ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigennya sangat terbatas. Pada kondisi kolam dengan padat tebar yang tinggi dan kandungan oksigennya minimum, ikan lele pun masih dapat bertahan hidup. Laju pertumbuhan. Sistem pembenihan dan pembesaran lele digambarkan seperti di atas. Untuk pembesaran menurut Suhenda, laju pertumbuhan ikan lele sebesar 1,25 per hari apabila diberi pakan mengandung protein 45% dan energi 3000 kal atau kilogram pakan. Di kolam tergenang dengan diberi pakan buatan, ikan lele dumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari berat awal 30 gram dalam waktu 2 bulan. Sedangkan ikan lele dumbo dipelihara dalam KJA dengan padat tebar 50 ekor per ekor dapat mencapai berat 16 kg. Jenis-jenis lele. A. Lele lokal. Lele lokal merupakan lele asli perairan umum Indonesia. Lele lokal sudah dibudidayakan sejak tahun 1975 di daerah Blitar, Jawa Timur. Daging lele lokal sangat gurih dan renyah karena tidak mengandung banyak lemak, namun pemeliharaannya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan lele dumbo. B. Lele dumbo adalah ikan introduksi yang didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Lele dumbo merupakan lele hybrid dari hasil persilangan lele lokal Afrika C. mossambicus dengan lele lokal Taiwan spesies C. fuscus. Perkawinan silang tersebut menggunakan C. mossambicus jantan dan C. fuscus betina. C. Lele keli. Lele keli merupakan salah satu lele lokal. Lele keli mulai dibudidayakan pada tahun 1987 oleh Subbalit Kanwar Palembang dan berhasil dipijakan pada tahun 1989. Lele ini banyak ditemukan di daerah Keli, Sumatera Selatan. Lele Keli juga mudah beradaptasi pada berbagai perairan tawar dan bertahan terhadap serangan penyakit, khususnya bakteri Amoramonas yang sering menyerang ikan lele. Umumnya, ikan lele mempunyai warna badan yang lebih gelap dari lele lokal yang berwarna lebih muda. Sirip lebih lebar dari lele lokal, ukuran kepala lebih besar dari lele lokal, dan tidak mempunyai patil. D. Lele sangkuriang. Lele sangkuriang merupakan salah satu varietas atau strain unggul yang dihasilkan oleh penelitian Indonesia. Lele ini merupakan hasil perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi dengan melakukan saling balik terhadap induk
lele dumbo yang ada di Indonesia antara induk betina generasi kedua dan induk jantan generasi ke-6. Lele sangkuriang memiliki keunggulan dibanding lele dumbo. Keunggulan lele sangkuriang dibandingkan dengan lele dumbo antara lain fekunditas telur lebih banyak, yaitu mencapai 60.000 butir dengan derajat penetasan telur lebih besar 90%, sedangkan lele dumbo hanya 30.000 butir dengan derajat penetasan lebih besar 90%. Panjang rata-rata benih lele sangkuriang usia 26 hari dapat mencapai 3-5 cm, sedangkan lele dumbo hanya 2-3 cm. Nilai konversi pakan atau FCR lele sangkuriang berada pada kisaran 0,8-1, sedangkan FCR lele dumbo lebih dari 1. Lele piton. Lele piton dihasilkan oleh kelompok sinar kehidupan abadi. Kelompok pembudidaya lele Bayumundu, Pengade, Banten. Lele piton merupakan lele hasil silang antara lele dumbo asal Thailand dengan lele dumbo asal Afrika. Lele piton juga merupakan salah satu varietasi lele unggul yang dihasilkan oleh penangkaran lokal. Karena bentuk kepalanya mirip dengan ular piton, maka dinamakan lele piton. Keunggulan dari lele piton adalah pertumbuhan lebih cepat. Ukuran benih 7-8 cm, membutuhkan waktu sekitar 50-55 hari pemeliharaan untuk mencapai ukuran konsumsi, sedangkan pemeliharaan ukuran benih 9-10 cm hanya membutuhkan 40 hari 40-55 hari untuk mencapai ukuran konsumsi. Di samping itu, lele piton juga dapat dibudidayakan di lingkungan yang bersuhu dingin. Pembuatan kolam. Dalam penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif, konstruksi kolam dapat terbuat dari beton, terpal, verbal. Konstruksi kolam tidak membentuk sudut. Contohnya konstruksi kolam bundar berbahan plastik dengan rangka besi anyaman sebagai berikut. Besi anyaman untuk dirangka di dinding kolam, verbir tipis, karpet talang triplek 2 mm untuk pelapis dinding. C. Terpal atau plastik untuk dinding dan dasar kolam. D. Pipa PC inci 2 inci dan KN 2 buah. E. Seler atau lem. F. Gunting. G. Gergaji besi. Cara pembuatannya: besi anyaman dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian antar buku dikait dengan cincin besi atau diikat kawat sebagai pengunci sehingga berbentuk lingkaran. B. Kolam dapat berbentuk persegi ukuran 1x2 mm atau 2x4 meter, atau kolam berbentuk bundar diameter 2. Untuk kolam berbentuk persegi, sudut dilengkungkan untuk menghindari ke sudut mati. C. Terpal atau plastik dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam yang diinginkan, kemudian dijahit dan dilem agar tidak bocor. D. Terpal yang sudah dimasukkan ke dalam rangka besi yang telah disiapkan. Persiapan kolam pengisian air. Sebelum kolam diisi air, kolam terlebih dahulu dibersihkan atau disterilisasi. Bila perlu dilakukan pengeringan dan divensi dengan menggunakan kaporit 10%. Pengisian air ke dalam kolam sampai penuh dengan ketinggian air 80-100 cm dengan menggunakan air sumur atau air sungai yang sudah ditreatment dengan menggunakan kaporit 30 gram per meter selama 3 hari. Untuk kolam di dalam ruangan dinetralkan dengan sodium tiosulfat dengan 3 dosis 15 gram atau meter setelah minimal 24 jam pemberian kaporit. Peralatan meliputi pompa dan perlengkapan. Setelah pemasangan perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kualitas aliran arus dan kemampuan pengadukan. Aliran dibuat melingkar sehingga endapan terjadi di bagian tengah kolam. Pompa harus dipasang di tengah dan di aliran air dikeluar di bagian tepi kolam dengan arah keluar yang berlawanan. Perlakuan atau treatment air dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kapur tohor 100
gram, dolomit 200 gram, kaptan 200 gram, mil 150 gram, garam krosok 3 kg per mil air, probiotik 5 cc per per meter. Jenis probiotik yang digunakan adalah bakteri heterotrof antara lain Bacillus subtilis, Bacillus heniformis, Bacillus megatherium, Bacillus molase sebanyak 100 cc per m, atau gula pasir 75 gram per m. Kemudian air dibiarkan selama 7 hari atau air terlihat berubah warna atau terasa lebih licin. Kolom yang terakhir, kolom siap ditebar benih. Pengadukan dan aerasi. Pengadukan dilakukan menggunakan blower 100 watt yang dapat dimanfaatkan untuk unit kolam bundar yang dipasang melalui dari pemeliharaan guna untuk mengaduk media supaya bahan organik teraduk dengan rata hingga terurai secara aerobik untuk meningkatkan oksigen terlarut dan membuang gas karbon dioksida untuk mengurangi penurunan pH, alkalinitas air serta menambahkan kandungan oksigen untuk bakteri dan ikan di dalam kolam. Pengadukan aerasi harus tetap terjaga selama pemeliharaan untuk menghindari efek dari pemborokan jasa plankton yang mati akibat dari kandungan oksigen yang rendah dan amonia yang terlalu tinggi. Pengadukan dan aerasi ini juga sangat diperlukan untuk menjaga vlog agar tetap tersuspensi di dalam air hingga kualitas air untuk kebutuhan air. Penebaran benih lele ditebar berukuran 7-8 cm dengan pada tebar 1000 ekor per meter. Sebelum benih tebar sebaiknya benih lele disucihamkan atau direndam dengan menggunakan vaksi sesuai dengan aturan pakai pada label kemasan. Penebaran benih hendak dilakukan pada pagi atau sore hari. Upaya penyamanan suhu air wadah benih secara bertahap agar benih tidak stres saat ditebar. Maka benih diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara menambahkan air kolam di kedalaman kantong benih. Benih yang sudah diadaptasi akan dengan mudah sendiri keluar dari kantong angkut benih menuju lingkungan air kolam. Manajemen pakan. Setelah benih ditebarkan ke dalam kolam, selanjutnya benih dipuasakan selama 2 hari untuk proses adaptasi dengan lingkungan yang baru sambil menunggu isi lambung benar-benar kosong atau bersih. Pada saat pemberian pakan pertama kali disarankan maksimal selain pemberian probiotik, sebaiknya juga melakukan pengampuran 7 hari sekali pada bulan pertama dan setiap 5 hari sekali pada bulan ketiga berikutnya dengan dosis 200 gram per meter. Setelah itu tambahkan unsur tepung terigu, tepung beras, tapioka sebanyak 240 gram per 10 kg. Pakan yang diberikan selanjutnya diberikan aerasi yang kuat didasarkan kolam sehingga permukaan air untuk mempercepat proses pengadukan hingga terbentuk vlog. Pakan yang diberikan fermentasi dengan menggunakan prebio jenis Lactobacillus selama 2 hari atau maksimal 7 hari. Komposisi yaitu 2 probiotik per kilogram pakan yang diberikan dan ditambahkan air bersih sebanyak 25% dari berat pakan. Selanjutnya kedua bahan dicampurkan merata kemudian diletakkan dalam wadah dan diberikan selama 2 hari. Setiap harinya kedua bahan ini harus diaduk dengan jenis pakan yang diberikan selama pemeliharaan yaitu pelet standar atau SNIN. Pemberian pakan pertama kali setelah puasa sebanyak 2,5% dari bobot biomasa untuk adaptasi lambung setelah puasa. Selanjutnya pakan diberikan sebanyak 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari dengan porsi sebanyak 80% dari daya kenyang. Pemberian pakan yang sesuai dengan dosis ditandai dengan tidak adanya lele yang menggantung dan terlentang di permukaan air dalam waktu
1-2 jam setelah pemberian pakan. Ikan tidak diberi pelet sehari dalam seminggu. Untuk memanfaatkan vlog yang tersedia dimulai pada minggu kedua setelah penebaran cara dan dosis pemberian prebiotik ke dalam wadah budidaya dapat dilihat dalam tabel berikut. Pengolahan air sangat penting dalam usaha budidaya. Kegiatan pengolahan air dapat dilakukan dengan cara menambahkan probiotik ke dalam wadah budidaya. Cara dan dosis pemberian probiotik ke dalam wadah budidaya dapat dilihat tabel 5 berikut. Penyakit merah bentuk bakteri ini seperti batang dengan flora flage dan cambuk. Ini digunakan untuk bergerak berukuran 0,7 sampai 0,8 kali 1 sampai 1,5 mikro. Gejala: warna tubuh kusam, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasat dan akses slender, pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya, sisik lepas, luka dan di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak berisi cairan merah kekuningan. Ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Pengendalian disinfeksi saluran budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Pemberian unsur imunostimula secara rutin selama pemeliharaan. Pemberian kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlalu atau meningkatkan frekuensi pengganti air baru. Rendam dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24. Yang kedua, penyakit Posdomas. Gejala: ikan lemas, bergerak agak lambat, bernapas menggap-menggap di permukaan air, warna insang pucat dan warna tubuh berubah gelap, terdapat bercak-cak merah pada bagian luar tubuh dan kerusakan pada sirip, insang dan kulit. Pengendaliannya memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlalu atau meningkatkan frekuensi penggantian air baru. Kurangi pemberian pakan dan jumlah air dalam kolam. Berendam dalam larutan garam dapur 500 sampai 1000 ppm. Yang ketiga, penyakit Sparolegniasis. Gejala: sering bersifat kronos hingga akut, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%. Reproduksi secara aseksual melalui hifa fertile untuk memproduksi spora infektif. Pengendalian: menaikkan dan mempertahankan suhu lebih besar 28 Celcius atau penggantian air baru lebih sering. Garam dapur pada konsentrasi 1 sampai 10 promil selama 10 sampai 60 menit. Yang keempat, penyakit bintik putih dan gatal. Gejala: ikan yang sering diserang sangat lemas, lalu timbul di permukaan air. Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, sirip dan insang. Ikan sering menggosok-gosok tubuh pada dasar atau dinding kolam. Pengendalian: air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Berendam dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Kemudian ikan diberi air yang segar. Pengobatan diulang setelah 3 hari. Pemanenan ikan lele di kolam dapat dilakukan dengan cara panen sortir atau panen dengan panen total. Panen sortir adalah dengan memilih ikan yang sudah layak untuk dikonsumsi sesuai dengan keinginan pasar, kemudian ukuran yang kecil dipelihara kembali. Panen total biasanya dengan menambah ukuran ikan agar ikan dapat dipanen semua dengan ukuran yang sesuai keinginan pasar. Ikan lele akan mencapai ukuran konsumsi setelah dibesarkan selama 50 sampai 80 hari dengan ukuran panen antara
75-150 gram per ekor. Dalam teknologi bioflok, TFCR dapat ditekan menjadi 0,7. Pemanenan dilakukan dengan cara membuka saluran pembuangan air kolam. Ikan lele akan berkumpul hingga mudah ditangkap dengan menggunakan waring atau lambit. Cara lain pemanenan yaitu dengan melakukan pipa arus bambu atau pipa paralon atau bambu diletak di dasar kolam. Pada waktu air kolam disurut, ikan lele akan masuk ke dalam ruas bambu atau paralon, maka dengan mudah ikan dapat ditangkap dan diangkat. Ikan lele hasil tangkap dikumpul pada wadah berupa ayakan atau hampa yang dipasang di kolam yang air terus mengalir untuk diistirahatkan sebelum ikan-ikan tersebut diangkut untuk di pasar. Ikan yang dipanen kemudian dipacking dalam kemasan plastik untuk diangkut atau dipasarkan. Dengan terlebih dahulu dilakukan pemberokan guna mengurangi kematian ikan sampai daerah pemasaran. Permasalahan dan solusi aplikasi teknologi. Yang pertama, probiotik. Pada umum pembudidayaan banyak salah gunakan memilih jenis probiotik yang digunakan untuk membentuk vlog. Probiotik yang digunakan harus spesies, oleh karena itu bakteri yang digunakan harus dari kelompok bakteri heterotrof. Dari kelompok Bacillus terdiri dari Bacillus subtilis, Bacillus heliniformis, Bacillus megatherium dan Lactobacillus dan dari kelompok fotosintetik yang terdiri dari Rhodobacter dan Hodrospirillum. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pembudidaya menggunakan produk yang sudah terbukti di lapang hingga lebih efisien waktu dan memperkecil risiko kegagalan. Air hitam. Warna air kehitaman menunjukkan kondisi lingkungan dalam kolam kekurangan oksigen. Bila terjadi air dengan kondisi tersebut, dilakukan pembuangan kotoran yang ada di kolam dengan cara membuka pipa pembuangan. Tambahkan kapur dan aerasi yang cukup agar terjadi oksidasi secara merata dan sempurna. Pengadukan atau aerasi tidak merata. Pengadukan aerasi sangat penting dalam penerapan teknologi bioflok. Bila pengadukan aerasi berhenti, biasa terjadi endapan karena kekurangan oksigen dan tinggi kandungan karbodioksida. Bila kekurangan aerasi, maka dapat menyebabkan kematian ikan. Oleh karena itu, bila terjadi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengapuran 10-20 ppm untuk meningkatkan CO dalam air dan meningkatkan pH serta alkalinitas. Bila dalam penerapan teknologi bioflok tidak menggunakan pengadukan mekanik dan aerasi, maka sebaiknya jangan melakukan pada tebar tinggi. Kelemahan dari penerapan teknologi bioflok ini, bila aerasi pengadukan terhenti dikarenakan listrik mati dan waktu tertentu, maka akan terjadi kematian ikan secara massal. Hal ini karena disebabkan terjadi peningkatan amoniak dan karbohidrat yang cukup tinggi di media budidaya ikan sehingga ikan keracunan senyawa. Langkah atau antisipasi disediakan generator atau UPS sebagai tenaga listrik cadangan. Bila tidak tersedia generator UPS, segera tambahkan kapur 50 gram untuk mengikat gas CO. Bila perlu ditambahkan zeolit 2 untuk mengikat amoniak. Air bau. Kasus air bau bisa disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebihan. Terjadi kematian bakteri secara massal, dasar kolam terlalu kotor, serta pH air rendah. Menumpuk kotoran di dasar kolam menyebabkan perombakan bahan organik secara berlebihan hingga terjadi penumpukan amoniak yang sangat tinggi. Tindakan yang harus dilakukan yaitu mengganti air sebanyak 30%, menambah aerasi, probiotik, dan molase. Diikuti dengan pengampuran pada malam hari, dilakukan penyimpanan dan diberikan garam secukupnya. Lele menggantung. Lele menggantung
sebagian untuk seluruh biasanya disebabkan oleh kualitas air kurang baik, kelebihan pakan, atau terserang penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri maupun terparasit. Sebaiknya ambil beberapa faktor beberapa ekor dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, demikian juga terhadap kualitas air media. Flok tidak terbentuk biasanya disebabkan oleh bahan organik masih belum cukup penyusunan inti flok, kurang C atau N ration tidak sesuai, gangguan cuaca, dan adanya pemasangan yang cukup tinggi oleh hewan protozoa. Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan aerasi yang cukup, tingkatkan C atau N ration dengan menambahkan molase menutup kolam saat hujan, serta memberikan garam dosis 3 kg. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Ikan Lele dengan sistem bioflok yang bermanfaat menjadi sumber informasinya. Kiranya ada kata-kata yang salah dalam percakapan saya, mohon dimaaf. Sampai jumpa teman-teman.